Selamat pagi teman-teman. Kalau boleh gue curhat nih ya. Gue mau curhat sama lu semua. Gue sekarang ini sedang menuju perjalanan ke tempat pernikahan anak gue. Mungkin harus diketahui dulu sama teman-teman. Gue berpisah sama anak gue ini sejak anak gue waktu itu berumur 2 tahun. Berarti kurang lebih 20 tahun lah gue nggak ketemu sama anak gue karena ada permasalahan internal lah ya. Nah tiba-tiba gue dapat undangan dimana gue harus diundang untuk datang ke tempat pernikahan anak gue. Sementara gue juga belum bisa berjawaban bisa datang atau enggak nih ke pernikahan anak gue, karena seperti diketahui jarak dari Jakarta sampai Malangbong ini lumayan jauh guys. Cuman karena itulah gunanya punya teman, ada tim sama teman juga, Coach Engli terutama yang memberikan masukan, support, atau lebih tepatnya mungkin menguatkan gue juga untuk bisa hadir di acara pernikahan anak gue ini. Ya gue sendiri juga bingung nanti itu mau ngomong apa atau apa ya, mungkin banyak hal-hal yang belum bisa gue bayangkan lah. Misalnya anak gue pasti inget sama gue, terus mereka juga, anak-anak gue itu di sini ada 2, kakaknya dan adiknya. Kalau adiknya sih masih sering komunikasi sama gue lewat WA. Nah, adiknya ini yang ngundang, "Pak, bisa hadir nggak ke pernikahan AA? Namanya Lutfi." Ya. Nah, ditanya seperti itu, gue nggak bisa jawab karena ya keterbatasan gue. Mau datang ke sini bisa datang apa enggak? Cuman karena gue curhat sama teman-teman gue, terutama sama Coach Engli, akhirnya disupport lah untuk hadir ke acara pernikahannya. Jadi paling enggak gue minta doa dari lo semua ya, teman-teman penonton setia dari channel gue, untuk memberikan support, semangat supaya gue bisa kuat menghadapi situasi nanti ya. Mungkin gue ya, anak gue juga nggak tahu lagi. Mungkin teman-teman udah tahu bahwa teman itu mungkin bisa bikin orang ketawa segala macam, bisa bikin orang bahagia. Nah, momen kayak begini, waduh gue nggak tahu deh mau gimana lah, udah nggak bisa ngomong lagi, speechless ya. Mudah-mudahan pengalaman ini bisa juga menimbulkan inspirasi buat yang mengalami hal yang sama, buat teman-teman juga, bahwa namanya ketemu anak 20 tahun lebih itu rasa kangennya kayak gimana ya. Jadi apa namanya ya, jangan sampai kita tidak mengakui anak. Ada juga kan kasus-kasus seperti itu. Mudah-mudahan apapun juga tetaplah dari daging gue. Jadi gue harus menghadiri acara pernikahan nanti ya. Terus ya gue udah nggak bisa ngomong lagi lah, ikutin aja terus sampai nanti di acara pernikahannya, karena acara pernikahannya itu jam 8 sampai jam 10, sekarang jam 7. Jadi mungkin kalau lihat perjalanannya ada sekitar 1 jam lah. Mudah-mudahan bisa sampai sana dan bisa berjalan lancar. Udah di Nagrek nih. Ya, udah di sini bener. Di Nagrek udah. Udah ada lewat Nagrek. Oke guys ya, doain.
Cengli, sebentar lagi kita akan nyampe ke tempat pernikahan anak saya ya. Weh, Doain supaya kuat nih. yang sabar aja, tenang. Hmm. Kan udah 20 tahun nggak ketemu, Iya betul. akan terharu. Tapi namanya darah daging tetap harus kita hadiri. Siap. Bahkan Batman. Ano yung kumalo niya? Tidak ako. Ini mana dia nih? Ayeuna keur di ieu sana teh RT 8. Siap, Sen. Langsung aja. Yuk. Gitu. Maafin Bapak ya. Iya, iya. Sekarang bisa apa ya, nggak bisa ngomong lagi. Aduh. Ya belum saatnya untuk bisa apa gimana lebih baik lagi ya. Semoga menempuh hidup baru ya. Iya. Yang penting apa ya? Udah nggak bisa ngomong apa. Ya, teteh. Yuk. Di foto. Iya, sini tengah-tengah. Nggak boleh. Kok begini? Oh. Oke, 1, 2, 3. Biar sama. Sekali lagi, Pak. Yuk. Gayanya 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kenapa? Udah 20 tahun mesti Bapak sekarang Iya. udah lebih. Jadi Rasakan pas ketemu bapakmu nih. Alhamdulillah. Tiba-tiba nggak tahu ya kalau datang. Apa? Nggak tahu kalau mau datang. Surprise. ini Lutfi anak pertama dari Ai, ibu ada ya? Dengan Mas Temon. Ini baru ketemu anaknya Hmm. beberapa tahun baru tiba-tiba hadir di pernikahan ini. Pesannya apa? Paling untuk Lutfi, Taupai ya, biar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Itu yang kita harapkan semuanya. Jadi kalau kita apa namanya ya kita sebelakang nggak bisa nih nebus dosa-dosa karena kesalahan-kesalahan ya udahlah. Yang penting di hari yang bersejarah ini kan Papa hadir, ya. Nanti mau ketemu. Orang baru tahu kalau ini bapaknya Temon. Iya, anak kandung saya nih. Tepuk tangan dong untuk semua dong kehadiran. Mana? Kebahagiaan Adek, ini. Teuli. Ini foto. Oh itu ada dari Anak Iya. ada dari bekasnya ya. ini. Ini adeknya Ini yang kedua. Upai. Ini yang ngobrol bapak aja. Berapa? Ya kan mau difoto. Oh, ada. Gua mana? Oh, udah pada pulang. Udah pulang? Iya, udah pada pulang tadi. Ibu, nenek juga ya? Ini udah Ya, ntar ke rumah, di rumah kan? Di rumah? ya Siap. di rumah aja. Ya udah. Yuk. Nah, Foto. 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 Foto.
Jangan di tengah. Hah? Ya. Ya. Coba dulu nih. Nah ini langsung deh berempat sekarang. Dari tadi atuh kok. Coba geser agak. Oke. Ya, duduk. Duduk sini apa ya? Baru setelah 20 tahun. Jadi si anak saya ini, Lutfi ini berpisah sama saya, lost contact, usia 2 tahun, sama adiknya setahun ya. Jadi kalau sekarang usia? Saya 22. 22. Nah itu tadi 20 tahun. Ya ketemu namanya tetap aja lah perasaan seorang ayah pada anaknya kan nggak terlukiskan ya. Ya mudah-mudahan apa namanya. Sekarang kan teknologi juga udah canggih. Kita masih bisa lah. Memang selama ini sih sering komunikasi sama Teh Uli. Ya. Karena kesibukan. Awal bisa ketahuan kalau ternyata Lutfi ya. Bisa ketahuannya lewat apa? Facebook ya? Iya ya. Waktu itu Facebook. Twitter malah. Twitter. Jadi di Twitter itu nanyain apa sih namanya manajer saya. Nah terus manajer saya bilang ke saya, Mon, ada orang yang ngaku anak lu tuh. Gue bilang, siapa? Namanya Lutfi. Tapi sebutin semua ibunya. Oh iya betul lu. Mana nomornya? Saya bilang gitu. Akhirnya dari situlah berawalnya jumpa lagi. Ya, temu udah langsung gede gini ganteng. Bapaknya hancur nggak apa-apa dah ya. Yang penting anaknya ganteng. Ada lagi? Bapaknya juga. Hah? Ganteng bapaknya juga. Bapaknya udah bosen ganteng, biar anaknya. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa nanti Lutfi mempunyai anak nanti kakeknya datang ya, jangan terlalu lama-lama ya, seperti kemarin-kemarin ya. Kita doakan papanya bisa senantiasa mempunyai kesehatan biar bisa berkomunikasi dengan bicara gitu ya. Dan biar Lutfi juga cepat dapat momongan, biar pindah cucu juga. Ya. Ada pesan teman-teman kepada pemirsa agar teman-teman Ya. Ya, jadi untuk teman-teman yang lihat acara ini, itu kan kita juga pernah melihat ada seseorang, nggak perlu kita sebut namanya lah, tidak mengakui anaknya, padahal anak kandungnya, sehingga jadi viral juga, ribut segala macam. Kalau ini tetap saya akui nih, sampai kapan juga Lutfi ini adalah anak kandung saya. Karena adiknya namanya Yulianti Maulidia. Yanti Maulidia, adiknya Teh Uli yang masih sering berhubungan WA-WAan sih sama adiknya. Jadi mudah-mudahan selesai acara ini silaturahmi tetap terjaga ya. Jadi juga jangan sampai ribut-ribut sama, cakep banget lagi mantunya ya. Harus disayang seperti itu ya, supaya pengalaman bapak kamu nih jangan pulang di kamu ya. Mudah-mudahan udah akrab seperti ini kayaknya nih lebih indah. Lutfi ini kayaknya belum pernah makan berdua dengan bapaknya ya. Bisa dipersilakan makan berdua biar saling mengenang, biar istilahnya lebih akrab lagi. Ya Lutfi aja papanya ke makan. Ada tamu nggak? Enggak Pak. Nggak apa-apa. Ada 20 tahun loh. Ayo kosong, ayo. Pingin juga disuapin. Minjem sebentar ya. Ya, mau disuapin Oh, mau disiapin, alhamdulillah. sama anak sayangan. Doanya, Pak. Iya, udah pasti. Harus sehat terus ya. Di sini Upai lebih kenal ya. Oh, iya. Upai, Lutfi Upai. Ini. Pakai nggak? Ya. Pakai banget ya? Pakai aja semua, kita makan. Pemakan segala ini kita. Segala. Ya. Daging. Ya, boleh. Tepuk tangan dong. Saya dong. Ya. Pakai nggak? Usah udah begitu. Udah cukup dah. Ini aja. Makan di mana? Ya, makan di mana? Terserah. Di mana aja makan di sini boleh, di situ boleh. Ya. Kayak yang kawin jadinya. Kayak yang kawin. Iya ya. Harusnya kan orang tua nggak nyuapin anaknya ya. Kali ini, ya. Spontan kok ya. Kali ini anaknya nyuapin bapaknya. Oke. Kalau orang tua ke anak udah biasa. Biasa. Iya. Orang tua ke anak.
Jangan sampai ketusuk, jangan sampai tusuk satenya kasih boy. Siap. Ya, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, disuapin. Are. Luar biasa. Suapan pertama, berikutnya sendiri aja dah. Ya udah, mungkin banyak tamu juga mau ngucapin selamat War. Oke, lanjut. Ya, aku. Oke, terima kasih semuanya pemirsa yang ada di sini. Ya. Ya, musik. Nanti teman mencoba untuk menghibur di sini ya. Itunya tak cerai pemundut ya. Oh gimana ini udah? Pengen sini dong. Siap. Ulang duet sekarang. Ya. Asik. Dikasih lagu atau? Dikasih lagu cara teh. Entah lagu Sunda teh artinya lagu Sunda ya mah. Ayo mah. Bisa Sunda kan? Tahu Sunda saya bisa Sunda ya. Untuk biasa. Tentu biasa. Biasanya itu doang udah. Iya. Barangkali mau saran-sarannya? Nyanyi lagu apa? Ada teksnya? Nggak ada ya? Oke, handphone sih maksudnya ya. Ngegol-golek aja. Halo, selamat siang. Bahagia ya Iya, ketemu papanya. Kamu namanya siapa? Yulianti, Yulianti. Yang nikah? Muhammad Lutfi Renaldi, kakak Oke. saya. Nama panjangnya kalau diikuti dengan bapaknya di belakangnya jadi Yulianti Yulianti Maulidia, Simpson Rarameha Panjang banget. Rarameha Ngadang. Gimana rasanya bisa ketemu dengan orang tua tercinta? sangat bahagia sekali. Sangat Belum senang. dong papanya. Ya. Jadi teman-teman di belakang sana ada Lutfi kakaknya dan ini adiknya Lutfi. Dua-duanya anaknya Mas Temon. Terakhir saya mau nanya Uli, pertama kali terakhir bersama dengan papa umur berapa? Umur 1 tahun. Tuh, 1 tahun. waktu lagi apa namanya belajar merayap gitu. Gitu. Tapi tahu kan bapaknya kan publik figur, Ya, selalu melihat di media. Apakah selalu semenjak itu kamu bisa melihat itu papa saya? Ada nggak gitu? ada Selalu? sih, selalu. Jadi kalau kamu menonton TV terus papa kamu main depan, rasanya gimana? Rasanya senang, suka senyum-senyum sendiri. Iya. Ada yang tidak lengkap ya, sekarang sangat lengkap sekali. Iya. Terima kasih Uli sama Lutfi bahagia. Yang paling disesalkan dalam hidup ini adalah kalau kita tidak bahagia. Kali ini Uli lama setahun baru. Sekarang umur kamu berapa? 21 tahun. 21 tahun berarti 20 tahun. 4 periode berarti kan 20 tahun. Artinya 4 kali kamu- pilkada. Hah? 4 4 kali kali pemilihan pemilu. pilpres. Kamu sangat bahagia. Dan sekarang saya mau nanya, Uli,
apa yang mau disampaikan kepada Papa? Ini kan mudah-mudahan ada pertemuan hari ini, akan selalu ada pertemuan-pertemuan berikutnya karena udah ketemu langsung. Pesankan sama Papa mulai detik ini. Sering ketemu. Nah, terus? Sering ketemu, terus sering chatan juga. Ya WA-an mas sering, video callan juga sering ya. Ya, Terus Uli akan menyusul dong Lutfi nanti. nanti kapan-kapan. Tadinya mau kenalan juga sama cowoknya mana, Teh Uli? Nggak ada. Berarti lagi kerja. Uli pengen maklum ini, naiknya pegang aja deh. Ya. Terus saya mau nanya, ada nggak mimpi-mimpi sebelumnya kalau tiba-tiba hari yang bahagia ini akan terjawab hari ini bersamaan dengan besok hari Valentine loh, hari kasih sayang, ya toh? Kamu sudah memakai hijab warna pink, penuh kasih sayang. Papanya datang membawa hati yang berbunga-bunga buat Uli dan Lutfi, kan gitu kan? Yang saya tanyakan sekarang ini, nanti Lutfi ini mempunyai kebahagiaan yang sempurna, dihadiri dengan papanya yang sangat super sibuk, dan Uli ada di sini nanti akan berada di pelaminan juga, dan selalu papanya datang, tapi bukan pada waktu harianya, tapi persiapan pernikahan kamu harus ada ya. Iya, harus. Ya, harus ada. Terus Ini dong, apa? Nah, tas ini. nah, ini janji bapaknya, karena memang kemarin itu papa ada 2 minggu yang lalu mengatakan, gimana ya, saya mau ketemu anak saya yang tercinta. Jangan kau merasa diri kamu, papa kamu tidak punya kasih sayang sebenarnya, karena situasi lah yang membuat seperti ini. Papamu ini adalah laki-laki sejati, artinya dia akan datang menjumpai anaknya Uli Simpson Raram yang ngadang. Lutfi juga bahagia, saya melihat dari wajahnya ada kekuatan yang sangat baik. Terus Mas Temon, bagaimana setelah melihat putra putrinya? Ya, pertama kali sih harus gue jujur nih, berterima kasih untuk tim Temon Templar Channel, terutama untuk Ko Cheng Li yang telah merealisasikan apa yang gue inginkan untuk berjumpa dengan anak-anak gue. Jadi udah nggak bisa diutarakan dengan kata-kata lagi lah. Saya sih sangat, ini kan menjadi suatu gambaran kepada semua teman-teman yang ada di seluruh dunia. Bisa menimbulkan inspirasi. Terus teman sendiri, tidak semuanya seorang selebriti mempunyai suatu keinginan memperlihatkan bahwasanya gua punya anak loh. Mas Temon tidak takut apakah nanti audiens di sana penonton mengatakan, wah Temon orangnya payah dong, tidak punya tanggung jawab dan segala-galanya. Saya bisa cerita sedikit aja penggalannya, bahwasanya kejadian itu gimana bisa terjadi. Ya, artinya sampai Bisa seperti 20 tahun ya. Iya, karena kan 20 tahun yang lalu itu karena situasi juga. Cuma itu tadi yang artinya kan tetap aja lah. Teh Uli ini sama Lutfi, ya Lutfi itu tetap dari daging gue. Yang artinya tetap gue akui. Kadang-kadang ini persetan dah, orang lain mau ngomong apa, mereka ini adalah anak kandung gue. Artinya tidak akan bisa dipisahkan darah daging itu ya. Terus Uli, selama ini sekolah tetap berjalan? Sekolah. Kuliah. Iya, kuliah Kuliah di mana? STMB Bandung. Nah, berarti sekarang ini Papa suatu saat Uli membutuhkan seketika, saya mau dengar di depan teman-teman yang ada di seluruh dunia ini katakan Papa siap nggak suatu saat saya panggil dan akan datang. Katakan, saya mau dengar biar teman-teman mendengarkan. Papa nanti siap ya kalau Uli minta Sudah gitu atau ya? iya ada acara apa gitu. Dengan senang hati, pasti Papa akan hadir sesuai permintaan anak Papa sendiri, ya. Makasih. Teman-teman, Mas Temon dan putra-putrinya tidak menginginkan kejadian seperti ini. Ya. Tapi situasi yang membuatnya seperti ini. Kita nggak tahu, hanya Mas Temon lah yang tahu. Tapi paling tidak, Mas Temon sudah memperlihatkan tanggung jawabnya. Walaupun tertati-tati 20 tahun, mandiri, Uti sama Lutfi. Tapi realisasinya, alhamdulillah hari ini beliau berkumpul dengan bahagia.
belakang sana ada kakaknya yang bisa sangat kelihatan berbinar-binar, mempunyai kekuatan tersendiri. Oke, Mas Temon, terima kasih Uli. Ya, ada pesan nggak untuk channel papa kamu? Pesannya semoga makin berkembang, tambah banyak subscribe-nya. Amin. Udah gitu aja. Siap. Nanti berikutnya kita akan wawancara lagi kakaknya. Ini Coach Chengli yang membuat kita bisa ngumpul di sini. Beliaulah yang memaksa atau membimbing Mas Temon yang sibuk ini keluar di kesibukannya agar ketemu anak-anaknya. Bagaimana pesannya? Situasi seperti ini. Ya, cuma berpesan hubungan darah antara anak dan orang tua itu tidak akan ada bekasnya seperti bekas pacar, bekas istri, atau bekas mertua. Tapi kalau untuk orang tua dan anak, tidak ada yang namanya bekas anak atau bekas orang tua. Cenglinya, anak dan orang tua harus tetap bersatu. Luar biasa. Oke, nanti sesi berikutnya kita ke yang sudah berbahagia ini, Lutfi. Oke, sekarang sudah ada Lutfi. Panggilan panjangnya? Nama aslinya? Nama asli Muhammad Lutfi Renaldi. Muhammad Lutfi Renaldi. Lebih lengkap lagi di belakangnya Simpson Rame yang Ngadang. Setuju ya? Karena dia adalah orang tuamu ya. Bersama Lutfi. Ini anak kesayangannya Temon Templar. Artinya kesayangan itu tidak harus juga tiap hari, tetapi walaupun satu kali datang dalam tempo 20 hari pas di pernikahan ini, beliau tetap anaknya yang paling dicintai. Saya ada pesan mungkin lewat Koan. Ya, berpesan. Temon itu sering curhat sama Dia bilang dia sangat sayang sama Lutfi sama Uli. Cuma karena keadaan situasinya belum memungkinkan, jadi dia selalu sangat sayang di hatinya dia. Jadi untuk itu Lutfi jangan berkecil hati, tetap disayang sama papanya. Oke, Lutfi, saya mau nanya, bagaimana perasaan kamu? Orang tua kandung kamu ada di sekeliling kamu di pernikahan kamu. Perasaan Ya, kamu? senang sih. Senang sekali ya. Artinya kamu nggak bisa mengatakan secara lebar karena kebahagiaan itu tidak perlu diimplementasikan karena ini adalah kebahagiaan yang paling luar biasa. Saya rasa Lutfi ada pesan nggak terakhir untuk papa kamu? Mudah-mudahan tidak seperti 20 tahun dan mungkin tiap hari akan bisa ketemu sama kamu. Pesan kamu untuk channel Temon Templar? Semoga sukses terus. Ya. Oke, saya rasa begitu. Soalnya beliau sudah ditunggu dengan tamu-tamunya menunggu sana. Terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Temon Templar Channel. Salam kebahagiaan. Oke, untuk teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan konten ini. Semoga bisa menimbulkan inspirasi buat yang nonton. Dan terima kasih, kebahagiaan saya sudah lengkap jadinya. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Dong, dadah semua. Guys, gua mau share pengalaman gua pakai minyak yang sangat gokil. Minyak yang selama 3 bulan lebih ini gua udah pakai, dan ini menjadi pengganti shampoo sekaligus menjadi pengganti kondisioner sekaligus menjadi pengganti vitamin. Jadi kayak all in one gitu. Jadi benar, gue udah benar-benar nggak pakai shampoo selama 3 bulan dan nggak pakai conditioner dan nggak pakai vitamin lain. Gue cuma pakai minyak zaitun. Shampoo itu kan fungsinya untuk membersihkan kulit kepala kita dari semua kotoran. Bahkan juga minyak yang dibutuhkan oleh kulit kepala kita. Jadi semua itu dihapuskan oleh shampoo. Nah, lalu
lalu kita pakai kondisioner dan vitamin untuk agar minyak-minyak tadi yang sudah hilang oleh shampoo itu ada lagi, ya kan? Jadi kayak shampoo menghilangkan, lalu kondisioner dan vitamin yang mendatangkan minyak itu. Nah, minyak zaitun ini, bro, minyak zaitun ini adalah ketiganya, cuy. Bayangin, minyak zaitun ini bisa menghilangkan kotoran yang ada di kulit kepala kita sampai kutu pun mati, cuy. Kutu pun mati gara-gara minyak zaitun. Dan juga minyak zaitun ini menjaga agar minyak kulit kepala kita itu tetap ada, tidak berlebihan. Jadi benar-benar kayak yang parah. Minyak zaitun ini dari mana sih sebenarnya? Jadi minyak zaitun ini, bro, udah dipakai sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Nabi Isa turun ke bumi, 3000 tahun sebelum itu orang-orang Yunani itu sudah makan minyak zaitun buat diminum, buat makan, buat perawatan kulit, sama buat rambut juga. Jadi orang-orang kayak Aristoteles, Pythagoras itu, gue yakin mereka tuh pasti pakai pakai minyak zaitun. Nah, dari Yunani ini tersebarlah ke negara-negara Mediterranean lain karena mempunyai iklim dan tanah yang cenderung sama gitu, kayak ke Itali, lalu ke Spanyol, ke Turki, ke negara-negara Afrika Utara macam Aljazair, macam Tunisia, gitu, Maroko. Nah, itu negara-negara Mediterranean dan di mana tempat tumbuhnya pohon zaitun. Nah, jadi minyak zaitun ini memang sudah dipakai sejak dahulu kala sampai sekarang. Makanya kalau kita lihat kayak orang-orang Spanyol, gitu, orang Latin gitu, kenapa mereka rambutnya kayak hitamnya hitam banget, terus kayak shiny, agak-agak basah gitu, kayak pakai pomade. Itu sebenarnya karena mereka pakai minyak zaitun. Jadi udah budaya mereka itu pakai minyak zaitun sejak dahulu. Dan ini yang gokil juga, yang perlu kalian tahu, ternyata minyak zaitun ini, pohon zaitun ini adalah pohon yang diberkahi menurut Al-Quran. Di Al-Quran disebutkan kalau pohon zaitun dan minyaknya adalah pohon yang diberkahi. Bahkan Nabi juga dalam hadisnya menyebutkan kalau pakailah minyak zaitun untuk kulit kita dan untuk rambut kita, dan juga bisa untuk diminum juga, karena saking sehatnya itu minyak gitu. Bayangin, Nabi kita aja, dan ingat ya, Nabi juga gondrong, Nabi sisiran dan Nabi pakai minyak zaitun. Keren kan? Umur 50 tahunan, gondrong, bewok, kumis tipis, badan tegap, dada bidang, perut rata. Benar Nabi kita panutan sejati lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi minyak zaitun ini memang terbukti. Gue bilang terbukti banget. Kenapa? Karena memang gue buktikan juga gitu. Tadi gue bilang gue udah gak shampooan itu, dan gue setelah workout, setelah kegiatan yang bikin keringetan gitu ya, kegiatan itu, dan pokoknya habis apapun solusinya itu gue punya zaitun. Bahkan itu gue pernah berenang gitu kan, gue kena kaporit dan gak tahu kenapa rambut gue jadi enak banget, lengket gitu. Gue tetap bertahan, gue gak mau pakai shampoo, gue coba pakai minyak zaitun. Gue lebih intens pakainya dan alhamdulillah rambut gue kembali normal gitu, nggak lengket segala macam. Jadi minyak zaitun itu walaupun dia minyak, dia itu nggak bikin lengket, dia itu nggak bikin lepek, karena dia ini benar-benar spesial, dia ini benar-benar diberkahi, benar-benar ajaib banget deh, kayak gokil parah deh pokoknya. Dan pengalaman gue, rambut gue jadi nggak bau sama sekali, nggak bau, padahal gue nggak shampooan loh. Rambut gue sama sekali nggak bau, nggak ada kutunya, nggak gatel, nggak lepek. Rambut gue jadi lebih hitam, jadi lebih berkarakter kan, ada wavy gelombang-gelombangnya itu kan, dan juga jadi lebih
jadi lebih tebel gitu, pokoknya jadi bagus deh, dan lebih shiny cuy. Jadi kalau malam gitu ya, kena lampu gitu, itu shiny, dan itu bukan kata gua, itu kata orang-orang tentang rambut gua ketika itu. Jadi bisa ini pak, gua siapa kayak gini doang. Jadi untuk jadi minyak zaitun ini untuk perawatan rambut ini gue sangat merekomendasikan banget buat kalian. Jadi kalau setelah nonton video ini harusnya kalian jangan nanya lagi tuh, bang shampoo-nya apa, terus pakai conditioner apa, karena gue nggak pakai itu lagi coy. Udah sejak 3 bulan yang lalu gue udah nggak pakai itu lagi, gue cuma pakai minyak zaitun. Nah ini rambut gue jadi lemes, kan nggak kaku, nggak kering yang pasti. Nanti ada